Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Duratun Nasihah, dengan NIM 1908106046 dan rekan saya, Putri Nur Fajriyati Amanah, dengan NIM 1908106065. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai superkelas tetrapoda, yaitu pada kelas Mamalia. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan mengenai kelas Mamalia, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai superkelas tetrapoda. Quadrupeda atau tetrapoda adalah nama umum yang diberikan untuk hewan vertebrata yang hidup di darat. Contohnya seperti amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Anggapan teori evolusi berkenaan dengan tetrapoda adalah bahwa makhluk ini berevolusi dari ikan yang hidup di laut. Tetrapoda merupakan peralihan dari ikan atau hewan air menjadi hewan darat. Perubahan yang terjadi pada anggota tetrapoda adalah terreduksinya sirip yang kemudian termodifikasi menjadi tungkai. Amfibia merupakan kelompok hewan pertama dari tetrapoda yang memulai kehidupan di darat, meski tidak sepenuhnya bisa bertahan hidup tanpa air. Selanjutnya, kelompok hewan tetrapoda yang muncul ke darat adalah Antracosauria. Kelompok hewan ini sepenuhnya dapat bertahan hidup di darat dengan melakukan adaptasi. Di antaranya adalah integumen yang termodifikasi untuk kehidupan darat dan adanya mekanisme pengurangan hilangnya air dari tubuh. Berlanjut pada ciri-ciri tetrapoda. Adapun ciri-ciri tetrapoda yaitu yang pertama, ujung anterior dari navel cord akan membentuk otak. Kedua, endoskeleton akan berkembang dan membentuk kranium, rahang, serta kolumna vertebralis. Yang ketiga, memiliki ekstremitas librae. Yang keempat, umumnya hidup di darat. Yang kelima, organ-organ sensorinya berpusat di kepala. Ciri yang keenam, terdapat adanya pharyngeal gills yang berkembang menjadi sistem respirasi. Dan yang ketujuh, tubuh persemaian oleh kulit yang lembab bagi amfibi, sisik untuk reptil, bulu bagi aves, dan rambut bagi mamalia. Tubuhnya tidak langsung berhubungan dengan kepala, jadi ada leher dan kepalanya dapat bergerak bebas kecuali pada amfibia. Anggota tubuhnya berpasangan masing-masing dengan 5 jari kecuali jika mengalami modifikasi, dan memiliki lubang hidung yang terbuka ke arah rongga mulut yang digunakan untuk sistem respirasi menggunakan paru-paru. Nah, berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya, kelompok tetrapoda dari kelas superkelas Gnatostomata dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada amfibi, yang kedua reptil, yang ketiga aves, dan yang terakhir yaitu mamalia. Seperti yang telah disebutkan di awal, inti pembahasan kali ini yaitu mengenai kelas mamalia. Poin-poin pada pembahasan kali ini terdiri dari karakteristik mamalia, asal-usul mamalia, subkelas mamalia, klasifikasi mamalia, habitat, serta peranan dari mamalia. Mamalia adalah kelas hewan menyusui yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau bertulang belakang. Karena mamalia merupakan hewan yang menyusui, sehingga mereka memiliki tampilan mamae atau kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya. Berdasarkan sifatnya, gigi-gigi mamalia adalah heterodon, tekodon, dan dipiodon. Serta jika dipandang dari cara menapakkan kakinya, mamalia ada yang bersifat plantigrade, digitigade, dan unguligrade. Mamalia juga memiliki diafragma yang memisahkan antara rongga dada dari rongga perut. Dan jika dipandang dari aktivitasnya, ada mamalia yang nokturnal
dan ada juga mamalia yang diurnal. Secara umum, mamalia ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan, bahkan ada yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Jumlah spesies mamalia yang telah dikenal tidak kurang dari 4.000 dan dikelompokkan ke dalam beberapa ordo. Karakteristik mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mamalia ini merupakan hewan yang menyusui, sehingga ia memiliki tampilan mamai atau kelenjar susu, yang pada betina akan menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri selanjutnya yaitu adanya rambut, tubuh yang endoterm atau berdarah panas, serta otak yang mengatur sistem peredaran darah, termasuk jantung yang memiliki 4 ruang, dan secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata seperti Echidna dan Mamalia theria yang berplasenta dan berkantung atau marsupial. Mamalia juga memiliki 3 tulang pendengaran dalam setiap telinga dan 1 tulang dentari di setiap sisi rahang bawah. Mamalia memiliki integumen yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar adalah epidermis, lapisan tengah adalah dermis, dan lapisan paling dalam adalah hipodermis. Selanjutnya, mamalia memiliki 3 macam gigi. Yang pertama yaitu gigi seri, kedua gigi taring, dan yang ketiga yaitu gigi geraham. Tubuh mamalia memiliki sistem organ yang lengkap dan bisa dibedakan anggota tubuhnya, seperti kepala, leher, badan, dan ekor. Mamalia memiliki alat kelamin terpisah antara jantan dan betinanya dalam satu individu. Adapun ciri-ciri khusus mamalia yaitu yang pertama, beberapa jenis mamalia mempunyai kelenjar lain, misalnya seperti kelenjar bau dan kelenjar pipi. Yang kedua, beberapa mamalia memiliki kantung seperti pada mamalia marsupialia. Dan yang ketiga, memiliki alat gerak yang berupa 2 pasang tungkai, sepasang tungkai belakang dan sepasang tangan, atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip, atau alat gerak yang menyerupai sayap. Anggota gerak depan pada mamalia dapat bermodifikasi untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan juga terbang. Pada jari-jarinya terdapat kuku, cakar, atau teracak. Dan pada kulit mamalia terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Sistem integumen atau kulit pada mamalia menutupi seluruh permukaan luar tubuh hewan. Dengan kata lain, kulit merupakan penghubung antara tubuh hewan dan lingkungan luar. Pada manusia, berat kulit adalah sekitar 16% dari berat total tubuh. Menurut Tenzer et al. 2014, integumen mamalia relatif tebal, terutama bagian dermisnya. Kulit memiliki ikatan yang sangat erat dengan jaringan otot yang terdapat di sebelah dalamnya. Ciri khas mamalia adalah adanya rambut penutup tubuh yang merupakan derivat dari stratum corneum. Semua mamalia memiliki bulu sedikitnya dalam satu fase siklus hidup. Pada ikan paus hanya terdapat beberapa helai bulu pada tenggorokannya yang kemudian akan hilang setelah ia berkembang dewasa. Setiap bulu merupakan kepanjangan serat seluler yang berisi udara. Kantung-kantung bulu terletak miring sehingga bulu terletak pada arah tertentu. Kantung bulu dilengkapi dengan palit yang mengeluarkan zat semacam minyak atau sebum yang menyebabkan bulu mengkilap. Bulu ada beberapa tipenya, seperti bulu bawah yang tebal, bulu penutup yang lebih jarang, lebih kasar atau tajam menutup, dan bulu halus. Bulu bisa dibuat berdiri karena otot dalam kulit. Ada juga bulu yang tidak dapat digerakkan menurut fungsinya sebagai alat peraba pengatur suhu.
Ciri khas yang dimiliki oleh mamalia selanjutnya yaitu kelenjar susu. Pada mamalia betina mempunyai kelenjar kulit di bawah tubuh, yaitu pada bagian dada, perut, atau bahkan pada bagian ketiak yang dapat mengeluarkan susu setelah ia melahirkan. Kelenjar susu ini menyerupai kelenjar keringat dan mungkin berasal dari kelenjar keringat tersebut. Pada hewan marsupialia dan hewan plasental, kelenjar susu ini memiliki puting, dan susu didapatkan dengan cara menghisap puting tersebut. Sedangkan pada hewan monotremata tidak memiliki puting, tetapi pada waktu menyusui anak, induk akan terlentang sehingga susu mengalir karena tekanan abdomen dengan rangsangan dari anaknya. Produksi susu atau laktasi diatur oleh hormon yang keluar pada saat hamil. Sedangkan pada mamalia jantan hanya memiliki kelenjar susu yang sudah menyusut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai asal-usul mamalia. Sebagaimana yang telah kita pahami, teori evolusi mengemukakan bahwa sejumlah makhluk yang diduga pernah ada keluar dari laut dan merubah diri mereka menjadi reptil, dan burung terbentuk dari evolusi reptil-reptil tersebut. Menurut skenario yang sama, reptil bukan saja menjadi nenek moyang burung, tetapi juga mamalia. Namun terdapat jurang pemisah yang besar antara reptil dan mamalia, yang dapat dilihat dari struktur tubuh keduanya. Di satu pihak, reptil bersisik, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan di pihak lain, tubuh mamalia tertutup rambut, berdarah panas, dan berkembang biak dengan melahirkan anaknya. Satu contoh yang memisahkan reptil dengan mamalia adalah struktur rahang mereka. Rahang bawah pada mamalia terdiri dari hanya satu tulang rahang bawah dan gigi-giginya terletak pada tulang ini. Sedangkan pada reptil terdapat 3 tulang kecil pada kedua sisi rahang bawahnya. Satu perbedaan mendasar lainnya adalah semua mamalia memiliki 3 tulang di dalam telinga bagian tengahnya, yakni martil, landasan, dan sanggurdi. Sedangkan semua reptil hanya memiliki 1 tulang di dalam telinga bagian tengahnya. Evolusionis menyatakan bahwa rahang dan telinga bagian tengah reptil berevolusi secara bertahap menjadi rahang dan telinga mamalia. Akan tetapi, bagaimana perubahan ini terjadi masih merupakan pertanyaan yang tak terjawab, khususnya pertanyaan tentang bagaimana telinga dan 1 tulang berevolusi menjadi telinga dengan 3 tulang, dan bagaimana proses mendengar tetap berfungsi selama perubahan tersebut berlangsung tidak pernah dapat dijelaskan. Setelah mengetahui asal-usul mamalia, dilanjutkan dengan mengetahui beberapa subkelas yang terdapat pada mamalia. Mamalia terbagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama yaitu Prototheria, yang kedua Metatheria, dan yang ketiga yaitu Eutheria. Subkelas yang pertama yaitu Prototheria. Prototheria bertelur seperti kebanyakan vertebrata non-mamalia, namun mereka memberi makan bayi mereka dengan sekresi kelenjar susu seperti semua mamalia lainnya. Mereka kekurangan puting, tetapi kulit di atas kelenjar susu mereka memancarkan susu untuk bayi mereka. Prototheria juga disebut sebagai monotrema, yang secara harfiah berarti bahwa mereka memiliki 1 pembuka untuk ekskresi dan reproduksi. Hal ini mirip dengan burung dan reptil. Prototheria juga mirip dengan reptil dalam beberapa aspek kerangka mereka, khususnya kaki mereka berada di sisi tubuh mereka daripada di bawah mereka. Hal ini menyebabkan gaya berjalan mereka seperti reptil. Metatherial atau marsupial. Anak mereka ini lahir sangat dewasa dan tidak bisa hidup tanpa pengembangan lebih lanjut dalam kantong ibu. Jadi hewan ini berbeda dengan hewan-hewan lainnya yang ketika keluar itu dalam keadaan kecil, tetapi hewan ini ketika lahir itu anak langsung sangat dewasa dan tidak bisa hidup tanpa pengembangan lebih lanjut dalam kantong ibunya tersebut.
Eutheria, sebagian besar spesies mamalia ini termasuk manusia juga, berada di infrakelas Eutheria. Mereka juga disebut sebagai plasenta mamalia, di mana ibu Eutherian membawa anak-anak mereka yang belum lahir dalam rahim, di mana mereka dipelihara dan dilindungi sampai stadium lanjut tercapai. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai klasifikasi mamalia. Yang pertama yaitu ordo Insectivora, di mana ordo mamalia ini memiliki ciri khusus yakni mata yang tertutup, telapak kaki bagian depan yang cenderung melebar, dan cakar yang kuat serta tebal. Mamalia jenis ordo ini tergolong mamalia kecil. Nah, selain itu Insectivora, mamalia memiliki ciri khusus serangga, biji-bijian, cacing, dan beberapa hewan kecil lainnya. Contoh dari mamalia ordo ini yaitu terenggiling dan tikus. Yang kedua yaitu ordo Marsupialia, di mana mamalia ini memiliki ciri khusus yakni kantong di bagian perut. Kantong tersebut berperan dalam membawa dan menyusui bayi mereka. Contoh mamalia ini yaitu kanguru, kuskus, dan koala, di mana kantong koala terdapat tempat makan susu, di mana selain sebagai wadah membawa bayinya, juga sebagai tempat menyusui bayinya. Yang ketiga yaitu ordo Demoptera, di mana mamalia ini merupakan mamalia dengan ciri memiliki parasut meski bukan sayap. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran yang terhubung antara keempat kakinya. Salah satu contoh hewan yang golong sebagai mamalia jenis ini yaitu tupai terbang, monyet terbang, dan beberapa jenis serangga lainnya. Yang keempat yaitu ordo Chiroptera, di mana ordo ini memiliki ciri fisik hampir mirip dengan mamalia ordo Demoptera, yakni adanya selaput membran yang terhubung antara kaki depan dan belakang. Hanya saja mamalia ordo Chiroptera memiliki ciri lain, yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dari kaki bagian belakang. Nah, salah satu contoh dari ordo tersebut yaitu kelelawar. Yang selanjutnya yaitu ordo Primata, di mana mamalia ordo ini jenis omnivora yang memiliki ciri utama bentuk jari lebih besar dan panjang. Jari tersebut memudahkan dalam memanjat dan mengambil makanan. Contoh mamalia dari ordo Primata ini yaitu kera, monyet, gorila, dan orangutan. Berikut ini adalah contoh dari hewan ordo Chiroptera dan juga contoh hewan dari ordo Primata. Ordo yang keenam yaitu ordo Carnivora, di mana ordo Carnivora ini terdiri dari hewan yang memakan daging. Ciri khususnya yaitu memiliki taring yang tajam untuk mengunyah daging serta cakar untuk mencabik mangsa. Contohnya yaitu beruang, anjing, harimau, singa, dan sebagainya. Ordo yang ketujuh yaitu ordo Cetacean, di mana ordo tersebut memiliki habitat yang berair seperti lautan. Contohnya yaitu paus dan lumba-lumba. Meskipun mamalia laut tidak menyusui sebagai anaknya karena tidak memiliki bayi susu, namun dikategorikan mamalia karena memenuhi ciri mamalia lainnya yaitu seperti susu, paru-paru, dan melahirkan anaknya. Ordo yang ke-8 yaitu ordo Rodentia. Contoh dari ordo tersebut yaitu tupai, tikus, landak, dan hewan pengerat lainnya. Ordo yang ke-9 yaitu Lagomorpha, di mana ordo Lagomorpha ini adalah mamalia herbivora, pemakan tumbuhan, daun, dan juga buah. Contohnya yaitu kelinci. Ordo yang ke-10 yaitu Proboscidea, di mana ordo tersebut merupakan mamalia berbelalai yang berada di bawah superordo Tethiteria, yang memiliki ciri antara memiliki otot hidung yang menjadi belalai, memiliki gading, kaki dengan 3 jari, berdarah panas, berbulu, dan bertubuh gempal. Contohnya yaitu gajah. Ordo yang ke-11 yaitu Artiodactyla, di mana mamalia yang mempunyai jari kaki genap seperti kijang, kerbau, banteng, sapi, kambing, jerapah, dan juga unta. Ordo yang ke-12 yaitu ordo Perissodactyla. Ordo tersebut merupakan mamalia yang mempunyai jari tangan yang bisa dikatakan seperti kuda dan keledai. Nah,
Ordo yang terakhir yaitu ordo Monotremata, di mana Monotremata adalah mamalia bertelur seperti platypus. Meskipun platypus tergolong hewan bertelur, namun mereka menyusui anaknya sehingga termasuk pada kelas mamalia. Nah, penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai habitat dari mamalia. Habitat dari mamalia tersebut yaitu berupa daratan. Mamalia daratan merupakan mamalia yang paling beragam dari kuda, kerbau, gajah, kelinci, kanguru, landak, tikus, kambing, harimau, dan banyak lagi. Yang berhabitat di lautan terdiri dari paus dan juga lumba-lumba. Yang berhabitat dalam sungai atau danau mengurung dari platypus. Yang berhabitat di gurun yaitu ada mamalia seperti unta. Habitat yang terdapat di kutub menjadi habitat mamalia beruang kutub dan juga anjing laut. Dan habitat yang terakhir pada gunung yaitu menjadi habitat bagi kijang dan kambing gunung. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peranan mamalia. Tentunya peranan tersebut terdiri dari peranan yang menguntungkan dan juga peranan yang merugikan. Peranan mamalia yang menguntungkan itu ada banyak sekali, yaitu dapat digunakan dalam pertanian dengan membajak tanah, sawah, contohnya yaitu pada mamalia kerbau. Yang selanjutnya itu sebagai bahan wool, misalnya mamalia domba. Dapat memberantas serangga atau nyamuk yaitu kelelawar. Dikonsumsi sebagai sumber gizi yang banyak khususnya protein misalnya susu dan daging. Contohnya yaitu sapi, kambing, dan juga kuda. Tentu juga dapat dijadikan penjaga rumah dan pelacak jejak, contohnya yaitu anjing. Nah, sebagai alat transportasi juga, contohnya yaitu seperti kuda penarik soda, sapi penarik gerobak, dan juga unta. Peranan yang selanjutnya yaitu barang kerajinan. Contohnya seperti tanduk yang dibuat sendok, gantungan kunci, sisir, dan tusuk konde, serta masih banyak lainnya. Bisa juga dijadikan sebagai hiburan, seperti permainan sirkus. Contohnya yaitu pada kuda, singa, gajah, harimau, dan juga lumba-lumba. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peranan mamalia yang merugikan, di mana peranan tersebut yaitu mamalia sebagai pemakan buah-buahan kebun, contohnya adalah kalong. Yang kedua yaitu dapat merusak lahan pertanian, contohnya adalah babi liar. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebar kuman penyakit, contohnya pada penyakit tipes yang dibawa oleh tikus dan rabies, yang dibawa oleh anjing terinfeksi dari virus rabies. Cukup sekian dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.